Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda saat ini sedang berada. Berjumpa lagi dengan saya Arif RH. Ya, pagi ini saya ingin membahas satu hal yang menjadi pengamatan saya selama ini, dan akhirnya saya simpulkan bahwa ternyata setiap orang itu memiliki rumus keberhasilannya sendiri-sendiri, karena setiap orang unik, punya latar belakang yang berbeda. Contoh paling sederhana, saya mengamati beberapa teman yang mereka ikut seminar, ikut pelatihan, ikut workshop yang mengajarkan bahwa untuk bisa berhasil berbisnis mereka perlu utang ke bank misalnya ya, utang ke bank, punya cicilan, dan mereka punya slogan-slogan yang mereka gunakan bahwa dengan cicilan lah saya bisa berdaya, dengan punya utang saya bisa keluar dari zona nyaman gitu ya. Tidak salah sekali lagi. Nah, tapi saya mengamati di situ ada yang berhasil, ada yang tidak gitu loh. Nah, kenapa kalau rumusnya benar, apa yang membedakan berhasil atau tidaknya? Ternyata teman-teman semua, ada orang yang ketika dia punya cicilan itu malah vibrasinya nggak karu-karuan ya, karena dia sudah dididik mungkin sejak kecilnya bahwa utang itu nggak baik ya, utang kalau bisa jangan utang. Sementara yang berhasil waktu kecilnya mungkin dididik dengan cara yang sebaliknya. Nah, yang repot itu kadang kita tidak menyadari hal ini dan menggunakan rumus orang sebagai rumusnya kita, dan tidak mewaspadai apakah ini ada kompatibel atau tidak. Kayak kita install sebuah program, selalu ada informasi bahwa program ini kompatibel atau tidak dengan operating sistemnya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, contoh yang lain misalnya dream book atau buku impian atau vision board ya. Jadi kalau misalnya kita punya target impian itu dibikin kayak buku atau papan, terus ada kita tempel-tempel apa yang kita inginkan gitu kan. Banyak orang yang mungkin menggunakan itu ya, tapi saya termasuk orang yang nggak cocok pakai itu. Kalau saya pakai itu berantakan semua, dan beberapa teman saya juga mengalami sama. Nah, tapi saya tidak menyalahkan cara itu, karena beberapa dan cukup banyak teman saya yang menggunakan vision board, menggunakan papan target atau buku impian, dream book istilahnya, dan mereka berhasil. Lalu di mana bedanya? Itu tadi yang kita selalu bahas. Ada orang yang melihat vision board, papan impian atau buku impian itu, perasaannya itu jadi bersyukur ya, jadi happy ya. Tapi ada yang melihat itu dengan kok lama sekali ya gitu, atau mungkin khawatir bisa enggak ya gitu loh. Jadi sama kayak contoh pertama tadi, ada yang ingat cicilan, santai nanti juga akan terbayar dengan sendirinya gitu kan. Ada yang mumet mikirin cicilan terus. Nah, jadi coba kita lihat diri kita sendiri, dan juga kita lihat fenomenanya gimana. Kok saya pakai cara ini kok hasilnya nggak bagus ya, atau kok saya utang kok semakin buruk ya situasinya. Berarti sebetulnya ada yang tidak kompatibel rumus itu. Ya, jadi teman-teman semua, kalau dalam pemahaman saya adalah, saya tidak menghalangi Anda untuk belajar dari rumus-rumus keberhasilan orang lain ya. Tapi jadikan pembelajaran itu sebagai sarana pencarian apa sebenarnya rumus yang ada pada diri kita sendiri. Karena ketika kita sudah bisa mengenali rumus kita sendiri, kita akan mengerti pola kita sendiri, mengerti alur kita sendiri, dan akan mengerti bagaimana cara mencapai keberhasilan dengan gaya kita sendiri. Tetaplah belajar, dan jangan lupa sama-sama untuk mengenali diri kita sendiri. Sampai jumpa lagi, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.